Gibran bukan hanya pantas dipertahankan, ia wajib dipertahankan. Bukan semata karena dia putra seorang presiden, bukan hanya karena ia muda, cerdas, dan cepat kerja, tapi karena ia adalah simbol pilihan rakyat yang sah, bersih dari rekayasa, dan tumbuh dari proses demokrasi, bukan dari warisan kekuasaan tua yang penuh bayangan gelap. Gibran adalah perwakilan generasi baru yang ingin mengubah arah bangsa dengan cara yang benar. Ia hadir bukan dengan suara keras, tapi dengan kerja nyata. Ia tidak membawa masa lalu yang syarat konflik, tapi membawa harapan masa depan yang lebih jujur, efisien, dan relevan. Dan itu yang ditakuti para penggertak. Mereka takut pada perubahan yang tak bisa mereka kendalikan. Mereka gentar pada kemajuan yang tak lagi membutuhkan mereka. Karena Gibran adalah bukti bahwa zaman telah berubah dan mereka tertinggal. Maka hari ini kita harus berdiri. Bukan hanya membela seorang wakil presiden, tapi membela martabat suara kita sendiri. Kita jaga Gibran, kita kawal jalannya, kita pertahankan dia dari siapapun yang ingin membatalkan mandat rakyat dengan tekanan, dengan ancaman, dengan cara-cara kotor yang tak layak dalam negara demokrasi. Karena jika Gibran tumbang oleh tekanan yang tidak sah, maka bukan dia yang kalah, tapi kita semua yang kehilangan harga diri sebagai bangsa. Jadi pesannya sederhana tapi tajam. Jangan coba-coba ganggu pilihan rakyat. Gibran tetap, karena rakyat menetapkannya. Dan Indonesia ke depan harus dipimpin oleh mereka yang lahir dari suara rakyat, bukan dari gertakan politikus tua yang gagal move on. Ini bukan sekadar pembelaan, ini perlawanan. Perlawanan terhadap mereka yang ingin menghapus demokrasi dengan gaya premanisme berjubah nasionalisme. Dan untuk itu Gibran, kami bersamamu, rakyat bersamamu, Indonesia yang waras akan menjagamu. Dan mari kita bongkar satu-satu motifnya, karena publik tidak sebodoh itu untuk percaya bahwa ini murni demi keselamatan bangsa. Jangan bawa-bawa istilah patriotik hanya untuk menutupi ambisi pribadi. Sudah, bukan zamannya lagi rakyat ditakut-takuti oleh tokoh yang merasa punya hak istimewa karena pernah duduk di pucuk komando. Mereka bicara tentang ketidaksopanan DPR yang tidak membalas surat mereka. Baiklah, mari kita pakai logika paling dasar. Kalau surat terlambat dibalas, apa logis langsung ajak geruduk Senayan? Ini bukan warung kopi yang bisa ditagih utangnya sambil gebrak meja. Ini parlemen, ini lembaga negara yang bekerja berdasarkan tata tertib dan prosedur hukum. Kalau semua orang merasa boleh menduduki DPR hanya karena tidak sabar, maka hukum kita tinggal tunggu waktu untuk rontok. Yang aneh, mereka menyuarakan demokrasi tapi tidak bisa menunggu mekanisme demokratis berjalan. Mereka minta dihormati, tapi tidak mau menghormati proses. Mereka menuntut agar didengar, tapi tak siap mendengar suara mayoritas yang memilih Gibran secara sah. Mau tahu siapa yang sesungguhnya tidak sopan? Mereka yang menggunakan reputasi masa lalu untuk menekan lembaga negara hari ini. Mereka yang membawa nama TNI, tapi melupakan bahwa TNI itu hari ini bukan milik elit pensiunan, tapi milik seluruh rakyat. Dan lucunya lagi, mereka membentuk barisan seperti gerakan besar yang sedang menyelamatkan Republik. Padahal kalau kita lihat satu persatu, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang kehilangan pengaruh pasca pensiun dan sekarang ingin memulihkan relevansi dengan cara paling dramatis. Tampil sebagai tokoh penyelamat. Pertanyaannya, diselamatkan dari siapa? Gibran, anak muda yang setiap hari bekerja, hadir di acara kenegaraan, dan menjalankan tugasnya sesuai konstitusi? Bukan bikin gaduh, bukan bikin drama, dan tidak merancang kudeta. Apa dosa Gibran yang begitu besar sampai harus diancam dengan pengerahan massa oleh para mantan jenderal? Apakah karena dia muda, karena dia anak Presiden Jokowi, atau karena dia tak bisa mereka kendalikan? Kalau begitu caranya, ini bukan soal negara, ini soal ego. Dan ego macam itu tidak layak dikedepankan dalam diskusi publik, apalagi dibungkus dengan topeng keselamatan bangsa.